solidaritas? Yes. Halo semuanya, saya Muhammad Dava Pratama dengan NPM 25810164. Saya Kintan Ariska Bella dengan NIM 25810280. Saya Gina Nur Tamimah dengan NIM 258102220. Saya Ardifana Reviska Putri dengan NPM 258100113. Jadi, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluasi dari kelompok 6 dengan judul Etika Profesi PGRI. Oke, aku mau nanya nih Mbak, Apa tuh? mengapa sih Mbak kode etik itu diperlukan dalam organisasi profesi Mbak? Dan juga apa sih termasuk pelanggaran yang berat dalam kode etik itu Mbak? Ada nggak sih Mbak kira-kira menurut Mbak? Pastinya ada ya. Apa tuh Mbak? Jadi, etika itu penting banget dalam organisasi profesi karena jadi pedoman supaya setiap anggota tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ada nih contoh-contoh pelanggaran berat dalam praktik profesi. Seperti apa tuh Mbak? Yang pertama nih, menyalahgunakan jabatan. Kan karena sekarang sering nih banyak tuh pejabat-pejabat yang suka menyalahgunakan jabatannya buat kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, melakukan tindakan asusila atau kekerasan. Yang ketiga, membocorkan data pribadi siswa. Yang keempat, tidak jujur dalam menjalankan tugas. Dan yang kelima, melanggar hukum yang sudah berlaku. Begitu. Jadi itu guys. Iya. Bentar, tuh ada yang nanya tuh. Apa tuh? Gimana sih pendapat kelompok kalian tentang kode etik profesi? Oh? Dia nanya. Kode etik profesi ya teman-teman ya. Jadi dalam perumusan kode etik itu ada 4 teman-teman, 4 poin. Nah, salah satunya poin yang pertama adalah jadi proses perumusan kode etik itu harus melibatkan banyak pihak. Nah, terutama pihak yang ahli dalam bidang tersebut. Mengapa harus ahli? Karena agar sesuai dengan yang terjadi di lapangan teman-teman begitu. Kalau menurut Mbak gimana? Kalau menurut aku, kode etik itu perlu disusun ya secara bertahap dan melalui diskusi yang matang agar tidak hanya teoritis tapi juga bisa diterapkan. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, perumusan kode etik itu harus fleksibel ya teman-teman. Artinya bisa diperbarui nih sesuai perkembangan zaman sekarang. Misalnya terkait tentang teknologi dan media sosial. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku nih ya, kode etik sebaiknya tidak hanya dibuat, tapi juga disosialisasikan guys. Dan diawasi juga penerapannya, supaya tidak hanya jadi aturan di atas kertas. Ibarat buat formalitas aja lah. Gitu. Iya. Nah, kalau menurut Mas Dava, apa sih keterkaitan antara visi organisasi dengan kode etik tuh? Oh, tentang visi ya Mbak ya. Jadi visi itu Mbak tentu ada kaitannya karena visi organisasi itu tujuannya itu jangka panjang. Nah, terus juga kode etik itu panduan perilaku ya untuk mencapai pencapaian. Jadi visi itu adalah tujuan, kalau kode etik itu adalah cara bertindak. Jadi kalau semisal anggota organisasi itu menjalankan kode etik dengan baik Mbak, maka otomatis visi organisasi juga lebih mudah tercapai Mbak. Jadi begitu. Ya. Mbak Kintan, aku mau tanya dong, apa sih pola hubungan antara orang tua siswa dan guru? Pola hubungan antara orang tua siswa dengan guru itu harus saling kerjasama ya, dan harus saling mendukung. Contohnya komunikasi aktif seperti saling memberitahu tentang perkembangan anak. Lalu ada saling percaya seperti orang tua percaya pada guru, tapi juga guru harus menghargai orang tua. Terus kerjasama pendidikan, seperti pendidikan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah, kayak les gitu mungkin ya. Terus saling menghargai atau seperti tidak saling menyalahkan lah gitu. Terus Begina mau tanya dong, etika guru ketika bersosial media itu gimana sih? Oh, ketika etika guru bermedia sosial banyak ya, soalnya guru itu menjaga profesionalitas dia. Nah, yang pertama,
menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu. Yang ketiga, menghindari konten sara, kekerasan, dan hal negatif. Yang keempat, menjaga privasi diri dan siswa. Yang kelima, tidak melakukan plagiasi. Dan yang terakhir, memberikan contoh kepada siswa yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Oh, Gitu. begitu. Iya dong. Ada yang nanya lagi sih. Apa tuh, Pak, Mbak? buka sesi tanya jawab lagi dong. Aduh, nggak bisa Nggak nih. bisa. Kita udah mepet. Jam terbang mepet ya. Buru diedit. Iya. Mungkin itu saja evaluasi dari kelompok kami tentang materi kode etik dari kelompok 6. Apabila dari materi ini ada kata maupun penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.